Kenapa sih kita aja yang terus belajar, suami enggak? Saya bilang, ternyata kalau kita tenang, suami ikut tenang. Oh iya. Jadi suami itu cuma ngikut istri sebetulnya. Makanya kita aja yang belajar. Laki-laki memang nafkah. Karena tadi hipotalamusnya lebar kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena memang settingan otak laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Biarin dia cari nafkah gitu, cari nafkah. Kita tenang-tenang aja. Yang penting inti tadi, dia senang kita lihat senyum, nggak dibalas tetap aja senyum. Udah, jangan ganggu dia sudah di kursinya. Ya, mengertilah bahwa kalau dia tidur duluan bukan karena menghiraukan, enggak, gitu-gitu aja. Don't ask anyone to change before you change. Don't ask your children to change before you change. Don't ask your spouse to change before you change. Iblis itu sepertinya tidak rela kalau kaum wanita itu masuk surga, karena ladang pahalanya istri itu terletak pada suaminya. Ladang dosanya istri juga terletak pada suaminya. Makanya hati seorang istri itu dihasut sama iblis. Jadi merasa kurang kasih sayang lah, jadi merasa kurang perhatian lah, jadi merasa kurang dikasih nafkah lah. Akhirnya dia merasa suami saya pantas untuk saya lawan. Saya ingin menambahkan sedikit, maka sebenarnya kita perempuannya loh yang harus cerdas dalam hal ini. Perempuan ketika kalian berkarir di luar, kalian boleh menonjol di luar. Tapi ketika kalian bersama dengan suami kalian, kalian tetap harus berada di bawahnya. Jangan sampai terlihat ingin lebih menonjol dari suami. Karena kenapa? Tadi sempat berbincang dengan ibu bahwa laki-laki itu kan punya ego yang tinggi seperti itu. Kalau semisal kita perempuannya, wah inginnya jadi pemimpin terus, di rumah pun juga ingin jadi pemimpin semisal seperti itu, maka ya nanti permasalahan rumah tangga pasti akan ada saja. Sehingga perempuan bagaimana dia cerdas menghadapi yang harus dia hadapi. Kalau di luar silahkan tonjolkan kemampuan kalian, tapi kalau di rumah kalian tetap sebagai seorang istri, sebagai seorang istri yang mendampingi suami, seperti itu. Jangan menonjolkan kalian juga pemimpin di rumah, jangan seperti itu. Itu yang menjadi akhirnya banyak kasus-kasus di mana perempuan tidak bisa menempatkan dirinya, akhirnya berujung perceraian. Dan juga untuk beban ganda ini, perempuan itu jangan sampai yang paling baik untuk kita ambil faedahnya adalah jangan sampai perempuan itu dia menjadi satu hal yang menghalangi laki-laki untuk birrul walidain kepada orang tuanya. Ini banyak contohnya. Perempuan itu ingin dinomorsatukan di rumahnya sendiri, padahal laki-laki punya kewajiban untuk birrul walidain, punya kewajiban untuk menghormati orang tuanya lebih dari istrinya. Kalau seorang wanita sudah tersenyum, laki-laki pun dengan mudah memindahkan gunung. Adakah yang bisa memberikan ketenangan sebagaimana istri memberikan ketenangan? Tidak ada, kecuali Allah dan Rasulnya. Gunung memberimu ketenangan, tapi sebentar. Gemericik air-air yang kamu senengin itu, gemericik air yang memberikan kamu kebahagiaan, cuma sebentar. Tapi istri, kalau dia sudah tahu kodratnya, dia ngerti fitrahnya, saya menikah itu memberikan ketenangan. Kalau saya sudah memberikan ketenangan, feedbacknya juga pasti ketenangan yang saya dapatkan. Jangan cepat-cepat marah, jangan cepat emosi, kamu nggak pernah membahagiakan saya. Mungkin juga seorang wanita juga harus patut bertanya, sudahkah saya membahagiakan suami saya? Jadi ada input, ada output, ada take and give. Baru setelah itu ada cinta dan rahmat yang mengiringi di antara pasangan suami istri. Masya Allah ya, sekali lagi sikapnya seorang wanita memberi sumber ketenangan yang luar biasa, sehingga laki-laki mampu satu persatu, masalah demi masalah bisa diselesaikan. Kalau seorang wanita sudah tersenyum, laki-laki pun dengan mudah memindahkan gunung. Engkau diciptakan bukan sebagai fungsi biologis semata, itu nomor-nomor ke bawah. Fungsi pertamanya Allah ciptakan wanita adalah karena tidak ada satu makhluk di atas muka bumi ini, dari gunung, air, pemandangan yang hebat, hewan apapun, tidak ada yang bisa memberikan ketenangan sebagaimana ketenangan yang diberikan istri kepada sang suami ketika mereka berdua saling mencintai dan saling bertanggung jawab.
Semoga engkau adalah seorang wanita yang tahu fitrah kamu dinikahkan. Allah kirimkan engkau kepada suamimu bukan karena parasmu, tapi Allah kirimkan engkau kepada suamimu karena engkaulah yang bisa memberikan ketenangan kepada suamimu. Ketika kita menikah, ketenangan itu tidak muncul, ada yang salah dengan pernikahan kita. Terutama untuk istri. Ini mohon maaf ini, banyaknya kerusakan dalam rumah tangga karena istri yang tidak mampu memunculkan ketenangan di hati suami. Dan pemirsa perhatikan, sekali lagi, pemirsa perhatikan, istri yang sok memata-matai suami dan kemudian dia mendapatkan sesuatu yang buruk dari suaminya, hasil kerja keras dia memata-matai suaminya, hampir semua rumah tangganya rusak, berujung dengan perceraian. Dan seorang istri yang menerima apa adanya, bukan bodoh, bukan dia kemudian saya dibodoh ini sama suami saya, bukan, tapi dia lebih merasa kalau saya tahu terus endingnya apa. Sementara ketika saya bertahan, minimal saya punya suami, rumah tangga saya utuh, anak-anak tenang. Jadi istri itu ada bukan untuk memata-matai suami. Istri itu ada bukan untuk kemudian senantiasa kamu di mana, dengan siapa. Itu bukan istri. Istri itu adalah seorang istri yang senantiasa mendatangkan ketenangan dimanapun suaminya, apapun keadaan suaminya, bersama siapapun suaminya. Nah, itu yang paling dicari oleh seorang suami dari pernikahannya. Nah, maka tentu dari sini ayat yang mengatakan pernikahan itu agar seorang suami mendapatkan ketenangan dari istrinya, ini ternyata di dalam Al-Quran, ketenangan litas kunu ilaiha itu ada pada dua objek. Objek yang pertama istri, objek yang kedua waktu malam. Dan subhanallah, semua laki-laki awal menikah pasti lembut sekali. Lah bukan, sebentar, ini betul. Dan dia akan terus bertahan dengan kelembutannya kalau istrinya nggak mengubah polanya. Artinya gini, kebanyakan suami jadi kasar karena istrinya mengubahnya. Di awal pernikahan memang dia sudah siap untuk menjadi penaung, pelindung, yang memberi kasih sayang. Istrinya yang rusak itu dengan kecemburuan buta, dengan kasar, banyak tuntutan, mencela. Jadi masalah buat dia ini. Kata kuncinya di situ sebenarnya. Awalnya di situ. Jadi untuk meraih hati suami laki-laki itu memang perempuan itu melayani, bukan dia dilayani. Banyak kasus rumah tangga teman-teman sekalian saya hadapi sendiri. Artinya saya lihat dan saya coba pecahkan. Suami sudah pulang capek kerja, pulang di rumah, pertama sekali dulu sama istrinya, nggak ada waktu buat saya. Ayo kita keluar. Tuntutan, belum ada minuman, belum berikan kesempatan, belum siapin handuk untuk mandi, belum apalah mau wangi-wangin ruangan, masuk rumah berantakan, mainan anak-anak sana sini, bajunya juga kotor, entah alisnya bentuknya seperti apa, Allahu a'lam, ya. Model aneh-aneh. Suami sudah sumpah keluar, masuk lagi rumah sumpah. Pada saat suami kita di samping, dia lagi buka gadgetnya, pertama kita kesel kan? Kesel nggak kalau kita lagi suami datang, kita kepengen dia ngobrol, kita duduk, dia masih pegang gadget. Kesel nggak, Bu? Boleh ibu kesel, tapi nggak boleh lama-lama. Kalau bisa pas dia lagi pegang gadget, kita lagi kesel. Ya Allah, saya kesel gara-gara dia pegang gadget. Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa? Karena sebisanya teman-teman, pada saat kita bersama begini, kita yang tidak bikin benteng, kita sambungin sinyalnya. Saya gampang tuh, kalau saya udah bisa ketawa lihat suami saya senyum, berarti saya sudah membuka sinyal saya. Dia pun masih main gadget, saya tetap doa, ya Allah, ya, sampaikan salam rinduku padanya. Walaupun di depan mata loh. Saya berharap ya Allah, setelah nanti makan malam dia memeluk saya, ya Allah. Gitu. Itu lebih baik daripada ayah gadget aja. Muka kita gitu kan, Mbok ya aku dipeluk. Itu suami malah gak mau meluk, Bu. Karena ibu ngomong tadi gadget aja, kan dia dengar. Padahal dia udah mau simpen tuh gadget. Nah karena ibu bilang gadget aja, ya gadget aja. Paham, ngerti
ngerti tentang kalimat julid ini? Sama anak gitu kan, lagi main, ya, ibu marah, ibu ngomong gini, main terus, main terus, main terus. Tuh anak udah mau berhenti main, tapi ibu ngomong main terus. Jadi kata anak, ibu aku suruh aku main terus. Maka itu hati-hati kalimat Maaf ya Bu. Allahu Akbar. Artinya bagaimana seorang wanita mempelajari cara untuk berbicara dan menasihatin kaum laki-laki. Jadi nggak bisa. Dengan cara menyerang pasti yang terjadi adalah pertahanan. Walaupun dia salah gitu ya. Walaupun dia salah. Kenapa Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga? Wanita yang kalau dia menyakiti atau dia disakiti, dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Maksudnya dia seakan-akan yang minta maaf. Kalau dia menyakiti wajar minta maaf, tapi ini disakiti pun sama. Ternyata ini cara yang terbaik untuk menghadapi kaum laki-laki. Coba bayangkan teman-teman, kita lagi buat salah nih laki-laki, tapi tiba-tiba istri kita datang memegang tangan, malah dipelukan kita. Dia tahu nih sebenarnya kita yang salah, kita pun tahu kita salah, tapi dia mengatakan, kalau seandainya selama ini saya ada salah, tolong dimaafin ya. Apa yang terjadi pada diri antum? Kita akan keluar sifat kepemimpinannya mengatakan, tidak, saya yang salah, maafin saya. Kan gitu, karena dirangkul kan gitu. Memang begitu. Itu fitrahnya laki-laki. Ya, karena sekarang itu udah agak salah kaprah juga loh. Wah, lo nikah karena nafsu. Emang nikah karena nafsu, tapi nafsunya dalam cara yang halal dan terhormat. Dan Allah sendiri yang menjelaskan itu di surat Al-Mu'minun, di surat banyak ayat. Salah satu tujuan pernikahan bagi laki-laki kalau di surat Ar-Rum yang paling terkenal itu apa? Litaskunu antum ayyuhar rijal ilaiha, supaya kalian jadi sakinah. Sakinah itu kalau kita baca tafsir, semuanya tentang kebutuhan biologis. Gak akan tenang laki-laki tanpa itu. Mau kalian kasih duit, gak ngaruh buat mereka. Orang mereka cari duit kan. Kalian kasih quality time, belum cukup, tetap kurang. Kalian kasih act of service, belum cukup. Apalagi rumah udah rapi semuanya, tetap kurang. Begitu physical touch, aku jadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Udah. Dan itu fitrahnya laki-laki. Litaskunu antum ilaiha. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk yang ditemui oleh seorang laki-laki di rumahnya melebihi wanita yang menyimpang. Jadi kalau sampai kau temukan sesuatu yang salah, jangan pernah ragu untuk mengingatkan. Nah, ini peringatan juga kepada sebagian suami. Ada di antara mereka memang yang tidak mau mengingatkan istrinya karena segan, karena takut istrinya tersinggung. Akhirnya berjalan rumah tangga itu dalam kondisi tidak enak. Kenapa? Kenapa nggak dibuat rumah tangga itu nyaman? Ya, sampaikan semua keinginan Anda, bahasakan baik-baik dan bantu istri supaya bisa merealisasikan itu. Dan Anda sebagai muslimah, sebagai istri, kenapa Anda tidak mau jalankan? Kenapa tidak mengejar ridho suami? Kenapa tidak mengejar surga dari suami tersebut? Satu orang saja laki-laki. Pada saat Anda meninggal dan dia ridho, kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggal, suaminya ridho, merasa kehilangan, kecuali diamin baginya masuk surga. Kunci surga, VIP untuk masuk dalam surga. Kenapa disia-siakan ini? Sayang sekali. Ya. Maka perhatikan baik-baik wahai muslimah. Walaupun secara umum saya perlu bahasakan, setiap suami pasti teman-teman sekalian itu menyampaikan apa yang dia inginkan. Cuma terkadang dia tidak mengulanginya lagi di saat memang si istri sudah susah untuk diberikan masukan. Dia tidak mau menerima masukan, sering tersinggung, maka suaminya akhirnya tidak mau lagi membahasakan dan tidak mau juga namanya rusak dengan bercerai, maka akhirnya dia bertahan dalam kondisi tidak tenang. Lalu rumah tangga apa yang diharapkan dari seperti ini? Dan rumah tangga itu diharapkan pada saat ketemu ceria, senyum, bercengkrama, kebahagiaan, suasana yang saatnya bercumbuan, bercengkrama, saatnya saling menyenangkan hati, ya, menghibur, dan itu ibadah di sisi Allah SWT. Kenapa suasana pada saat suami pulang justru tegang, justru ribut, justru berantakan, justru tidak ada makanan, justru bau badannya? Kenapa? Kenapa tidak malah dijadikan itu sebagai ajang kebahagiaan? Gitu. Sayang sekali. Tidak dilakukan lagi bahwa pria yang sukses dalam pekerjaannya selalu mendapati suasana kondusif yang mendukung untuk kesuksesan tersebut. Yang mendukung untuk kesuksesan tersebut. Tak seorang pun bisa menjalani kehidupannya dan meraih kesuksesan yang besar dalam suasana yang tidak kondusif. Jika ada yang bisa, pasti kesuksesan yang diraihnya masih jauh dari apa yang semestinya bisa dicapainya. Jadi untuk sukses harus ada
kondisi ya dan suasana yang kondusif yang mendukung itu. Saya ulangi kata beliau, suasana kondusif yang mendukung untuk terwujudnya kesuksesan adalah rumah yang tenang, 1, yang diliputi cinta kasih, 2, dan istri yang menjadi sebaik-baik bantuan dan sandaran bagi suami, 3. Lalu beliau mengatakan istri membuka cakrawala harapan di hadapan suami berkenaan dengan proyek-proyek yang ditanganinya dan pekerjaannya. Ia menyiapkan suasana kondusif yang menggiatkannya untuk melakukan amal soleh yang membuahkan hasil. Amal-amal produktif. Adapun rumah yang hiruk-pikuk dengan problematika, kepenatan, tidak ada keridoan dan saling mencari-cari kesalahan masing-masing suami istri, maka tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak bahagia. Istri berjalan tidak tentu arah dan dunia menghimpitnya. Begitu juga suami, tidak jauh beda. Ia terkadang terlihat tidak memiliki reaksi atau terpengaruh dengan segala yang terjadi. Tapi sebenarnya hatinya sesak dan dunia serasa menghimpit di sekelilingnya. Maksudnya pada saat istrinya cuek, nggak peduli dengan dia, nggak dandan, nggak melayani, nggak seperti tadi yang ideal yang kami sampaikan, ya hampir setengah jam atau 20 menit lebih tadi ya, kita menyampaikan tentang hal-hal yang kita harapkan bisa menjadi pondasi dasar bahasan kita ini. Sebenarnya kadang-kadang suami cuek aja. Ada suami kan sudah capek, nggak mau lagi peduli dengan istrinya dandan atau tidak, ya siapin makan atau tidak, udahlah dia cuek aja juga, dia sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan alamnya sendiri, ya. Dan ia berjalan tidak tentu arah dan tidak menyadari apa yang dikatakan dan diperbuatnya, dari emosional, menyalahkan dan segala macam. Maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini akan sukses dalam pekerjaannya? Karena itu lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan wahai istri yang mulia demi kesuksesan suamimu dalam pekerjaan dan kehidupannya secara umum. Ketahuilah bahwa kebahagiaan yang hakiki bagimu adalah ketika engkau melihat orang yang engkau selalu berdiri di sampingnya mendapat kesuksesan. Jadi maksudnya itu jadikan target utama. Kalau orang yang ada di sebelahmu ini suamimu sukses, itu target utamamu. Dia bahagia. Bagi wanita yang paling penting pada pernikahan mendapatkan sifat-sifat rojulah sebelum fisik. Sifat-sifat rojulah itu sifat-sifat kelaki-lakian gitu. Kepemimpinan, maskulinitas, terus kebaikan, kesantunan, terus menyayangi, melindungi, itu yang paling harus didapatkan. Bukan fisik dulu, bukan. Fisik oke, itu bonus sudah. Itu hal yang dijelaskan oleh para ulama dan khususnya ulama-ulama yang udah sepuh gitu loh, yang ngerti kehidupan. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. إذا سألت المرأة ماذا تريد من زوجها في العالم كله وليس عند المسلمين فقط قالت أريد الحنان والأمان لا تشبع من الحنان والأمان والرجل ملول يمل خلاص قلت لك امبارح أنا بحبك وخلاص لا هي عايزة طول النهار أنا بحبك أنا بحبك أنا بحبك بتتلذذ بهذا تأخذ طاقة إيجابية هي ترتاح والرجل لا يتصور هذا يقول إيه ما هذا الملل مش أخبرتك امبارح ولم يتغير شيء اليوم لكنها تتعجب من هذا الرجل الذي لا يفهمها فكان خيرنا لأهله كان يسمعهن ما يجعلهم في حالة الرضا والسعادة حتى لو كان هذا مكررا ابذل مجهود لأن الأمر هنا بيدك وما يقال للرجل يقال أيضا للمرأة لكن نحن نقول للرجل لأنه يمل فعلا لكن المرأة لا تمل من التكرار. امرأة صالحة، امرأة عظيمة. شوف الإمام مالك أمه كانت توقظه قبل الفجر تلبسه عمامة وحلة العلماء وتهيئ له وضوءه وتقول يا بني اذهب إلى ربيعة الرأي كان عالم المدينة وتقول وتعلم من أدبه قبل علمه. شوف كيف الإمام أحمد كان يذكر أمه كثيرا ويقول كانت توقظني للفجر وتدفئ لي الماء
تلبسني ملابسي وتذهب به إلى المسجد وتنتظره بعد الصلاة. هكذا كانت تفعل بولدها. وأم سفيان الثوري كانت تقول يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أخيط وأتكسب وأصرف عليك لطلب العلم. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Maka aku kabarkan kepada kalian tentang wanita penghuni surga. Siapa wanita penghuni surga tersebut? Kata Nabi SAW, al-waludud wadudud al-a'ud ala zawjiha. Di antara sifat wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Ya. Idza ghadiba, idza zalamat aw zulimat. Kalau sang wanita berbuat zalim kepada suaminya atau dia dizalimi oleh suaminya, artinya Rasulullah menjelaskan terjadi cekcok, ya. Kesalahan bisa jadi dari suaminya, kesalahan bisa jadi dari istrinya. Tapi apa yang dilakukan oleh wanita ini, apa yang dia lakukan? Maka dia pun datang kepada suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya dan dia berkata, "La adzuku ghamdan hatta tarda." Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Subhanallah. Ini wanita, kita butuh wanita seperti di zaman sekarang yang menanggalkan egonya demi untuk kemesraan rumah tangga.